Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Fairuz Sabadi MKom, dosen Universitas PGRI Yogyakarta. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat basis data menggunakan Microsoft Access 2016. Contoh kasusnya adalah database perpustakaan, di mana terdiri dari 5 tabel yang saling berelasi, yaitu pertama tabel kategori buku, kemudian tabel buku, tabel program studi yang berelasi dengan tabel mahasiswa, kemudian ada tabel sirkulasi buku, ya sirkulasi peminjaman dan pengembalian buku, itu berelasi dengan tabel buku dan tabel anggota. Langsung saja kita coba ya bagaimana membuat database menggunakan Microsoft Access. Kita langsung tekan tombol Windows, kemudian ketikkan Access gitu. Anda akan bisa memilih menu aplikasinya. Kemudian jangan lupa pilih blank database, tentukan folder di mana Anda akan bekerja. Misalnya saya taruh di C begitu saja, kemudian saya namai misalnya perpustakaan. Oke, jangan lupa klik OK. Harusnya tidak ada pesan ya, karena saya taruhnya di C gitu. Kemudian perpustakaan, klik OK. Kemudian biasanya ekstensi filenya adalah accdb, Access Database ya. Nah, nanti kalau sudah silahkan klik create. Biasanya Anda akan diberikan sebuah tabel otomatis ya. Nah, ini Anda bisa mengatur struktur tabelnya. Jadi sebaiknya kita mengatur struktur tabelnya dulu. Tabel yang pertama akan kita buat adalah tabel kategori ya, kategori buku. Nah, caranya klik kanan, kemudian pilih design view ya. Design view, ganti namanya menjadi misalnya kategori ya, kategori buku maksudnya. Klik OK. Nah, di sini bisa menggunakan kode kategori. Saya pakai underscore ya di sini ya, kode kategori. Ya, kemudian nama kategori. Saya menggunakan 2 kolom saja. Nah, di sini karena ukurannya selalu sama, saya menggunakan short text aja ya, short text. Kemudian panjangnya kita maksimal 5 digit misalnya ya. Kemudian untuk nama kategori juga short text ya. Short text itu adalah tipe data di mana Anda bisa mengetik sampai maksimal 255 karakter. Di sini bisa Anda atur angkanya, misalnya nama kategori jangan panjang-panjang, misalnya cukup 50. Nah, sudah selesai ya untuk kategori. Jangan lupa kita simpan ya, file, save. Atau Anda bisa mengklik tombol save ini atau Ctrl S ya. Bisa juga di sini. Kemudian kalau sudah selesai, Anda sebenarnya bisa mematikannya. Jangan mengklik yang di atas ini ya. Ini menutup aplikasi. Kalau untuk menutup tabel atau struktur tabel, Anda bisa mengklik simbol silang yang ada di sebelah sini. Nah, berikutnya kita membuat tabel buku ya, tabel buku untuk memasukkan data-data buku. Caranya bisa klik menu create, kemudian pilih table design ya. Kemudian kita langsung bisa menentukan kode buku, kemudian tipenya di sini short text ya. Kode buku misalnya juga 5 ya, misalnya 5. Jangan lupa diberi primary key ya. Ini ada primary key sebagai kunci utama di dalam tabel tersebut. Kemudian judul. Judul ini mungkin agak panjang ya. Nggak apa-apa, 255.
Kemudian misalkan pengarang. Ini misalnya short text panjang digitnya misalnya 50 saja. Kemudian penerbit. Ini juga short text 50 ya misalnya. Short text 50. Ya, kemudian untuk penerbit kota ya, kota ini mungkin 30 cukup ya, short text 30. Kemudian tahun ya, kemudian pilih di sini karena angka ya, tahun itu adalah angka, Anda bisa memilih number ya. Kemudian jangan lupa pilih integer ya. Integer itu bilangan bulat ya, bilangan bulat. Nah, integer. Sudah selesai, Anda bisa menyimpannya seperti ini. Klik tombol ini, nanti jangan lupa diberi nama ya, akan ditanyakan namanya misalnya buku ya. Klik OK. Selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama ya. Oh, ada yang lupa ya, kita lupa menyisipkan. Ini sekalian belajar menyisipkan. Kita mau kasih kategori buku ya, ini lupa dikasih kategori buku. Nah, ini ada kategori buku, pilih insert row. Nah, ini sekalian belajar. Di sini kita kasih kode kategori. Nah, harus diingat tadi tipenya apa, harus sama dengan kategori ya. Di sini pilih short text, kemudian pilih 5. Kemudian lookup, nanti di sini tidak mengetik ya kode kategorinya, tetapi akan memilih ya menggunakan combo box misalnya. Nah, di sini pilih table query, kemudian row source-nya adalah baris yang menjadi sumber pilihan ya. Di sini kita pilih kategori tentu saja add ya. Kemudian nanti tinggal dipilih ya, tinggal pilih, klik close ya. Kemudian pilih fieldnya, misalnya kalau semua langsung aja ya bintang gitu ya. Oke, kalau udah semua dipilih, Anda bisa close gitu ya, close. Jadi di sini select bintang from kategori. Atau sebenarnya kalau nggak mau pakai query, langsung saja ya nama tabelnya, proses tabelnya kategori ya, kemudian kolom prosesnya itu, kemudian bound kolomnya 1 ya karena kode kategori, kemudian jumlah kolom yang mau ditampilkan berapa ya, misalnya cuma ada 2 gitu ya. Apakah mau pakai hid atau enggak, ini silahkan bisa ditentukan. Setelah itu jangan lupa untuk disimpan kembali ya. Oke ya. Nah, selanjutnya kita mau buat tabel prodi. Kita mau buat tabel prodi, sama langkahnya tadi, klik create, kemudian pilih table ya. Saya cara yang berbeda lagi ya. Kemudian klik kanan, tadi table satunya klik design view ya. Nah, di sini bisa diganti namanya, misalkan prodi ya, program studi. Klik OK. Nah, di sini bisa ditulis kode prodi. Di sini kita pakai short text ya. Nanti panjangnya maksimal 3. Tulis saja 3. Ya, kemudian nama prodi. Oke. Di sini short text, di sini pilih 50. Oke. Sudah selesai ya. Langsung kita simpan.
Jangan lupa tekan ini save as. Ini bisa kita tutup ya kalau tidak dibutuhkan ya. Kemudian kita buat lagi tabel yang berikutnya. Tadi bisa create boleh table design ya, sama saja. Jadi saya pakai table design aja. Nah kemudian langsung misalnya nomor anggota ya, nomor anggota ya. Di sini pakai short text ya, misalnya ini 5 ya, misalnya 5. Kemudian nama anggota gitu ya, anggota, terus alamat ya, nomor telepon ya. Boleh juga ya mengerjakannya itu kolom dulu, nggak apa-apa ya, telepon ya misalnya ya. Kemudian sudah mungkin ya. Oh ada yang lupa ada yang lupa, misalnya kalau lupa klik kanan, insert row, misalnya kode prodi. Ini saya lupa ya, kode prodi. Nah di sini kode prodi akan diberi, nih diingat-ingat tadi tabel prodi tadi kan file size nya 3 juga harus sama. Jadi kalau bisa berelasi itu kalau tipenya sejenis, baik jenis tipenya maupun jumlah digitnya. Nah karena ini mereferensi tabel prodi, maka di sini pilih lookup ya, pilih lookup, nanti pilih combo box ya. Kemudian di sini pilih row source-nya, pilih prodi ya. Kolomnya ini nanti nilai yang mau diambil itu dia ada di kolom pertama ya, maksudnya ya, karena kode prodi itu ada di kolom pertama, maka di sini bound kolomnya 1. Kemudian kolom count-nya, tabel prodi kan hanya ada 2 kolom ya, Anda bisa tulis 2 gitu ya, cukup tulis 2. Jika sudah selesai, jangan lupa dikasih primary key, nomor anggota diberi primary key, ini penting juga ya. Nah di sini berarti kode prodi ini sebenarnya sebagai foreign key ya di tabel anggota. Jangan lupa disimpan, namakan anggota. Oke. Kemudian selanjutnya kita mau buat tabel pinjam. Tabel pinjam. Nah, caranya seperti tadi, create, kemudian pilih tabel desain ya, kemudian ID sirkulasi ya, ID sirkulasi karena peminjaman dan pengembalian. Di sini saya pilih tetap auto number ya. Auto number itu artinya penomorannya otomatis. Ya, jangan lupa dibikin primary key ya, sebagai primary key. Kemudian nama nomor anggota yang meminjam ya, nomor anggota. Nah ini tadi pakai short text ya, 5 ya, harus sama dengan yang tadi. Kemudian lookupnya pilih combo box ya, combo box. Kemudian row source nya misalnya anggota tentu saja ya, karena mereferensi tabel anggota. Kemudian bound kolomnya 1, kolom count-nya mau menampilkan nomor anggota sama nama saja, pilih 2 ya. Kalau mau menampilkan lebih banyak kolom bisa pilih 3 misalnya. Di sini saya pilih 3, berarti yang tampil adalah nomor anggota, nama, mungkin sama alamat ya, seperti itu, sama kode prodi mungkin ya. Nah, atau kalau mau 5 gak banyak silahkan diisi 5, tergantung jumlah kolom yang mau ditampilkan ketika memilih. Kemudian selanjutnya kode buku ya. Kode buku ini juga merupakan kunci tamu ya, berarti sumbernya berasal dari tabel buku. Di sini kita pilih file size-nya tadi disamakan 5 ya, 5. Kemudian klik tab lookup, pilih combo box, kemudian bound kolomnya tetap 1. Yang kita ambil adalah kodenya ya, sehingga di sini bound kolomnya 1. Kemudian kolom count-nya itu terserah mau menampilkan kode buku, judul, pengarang, penerbit 4 misalnya ya, kita contohkan 4.
mau pakai hit atau enggak ya boleh nih dijawab yes juga boleh ya, kita contohkan pakai yes. Oke, kalau sudah selesai kemudian tanggal pinjam itu tipenya date ya. Kalau tanggal itu tipenya date. Tanggal kembali itu date time juga, jadi bisa sekaligus menyimpan waktu sebenarnya ya, date time. Kemudian boleh kok dikasih default value ya, misalnya kalau mau kosong ya boleh gitu ya, kosong dulu gitu default value. Kemudian denda ini kosong ya, kalau denda itu kan kalau terlambat ya. Di sini pilih currency ya, nanti default value nya 0, jadi kalau nggak diisi langsung 0 ya, langsung 0, jadi default value nya 0. Oke, kita sudah selesai, kita simpan ya, namakan tabelnya sirkulasi. Jadi tabel itu kan adalah database itu adalah kumpulan tabel yang saling berrelasi. Yang kita sudah punya banyak tabel dan itu bagaimana merelasikannya ya. Selanjutnya bisa mengklik, tapi kondisi harus semua tabel dalam kondisi tertutup. Kita tutup semua tabel ya. Ya, kliknya di sebelah sini untuk menutup semua tabel. Karena proses ini hanya bisa dikerjakan ketika semua tabel itu dalam keadaan tertutup. Klik database tools, kemudian pilih relationship, klik anggota add, klik buku add, klik kategori add, klik prodi add, atau double klik juga boleh ya. Double klik juga boleh. Nah, seperti itu ya. Close. Nah, kemudian kita atur ya sedapat mungkin yang induk itu di sebelah kiri, anak di sebelah kanan ya. Misalnya nih, prodi itu kan induknya anggota, berarti prodi ini sebaiknya di kanannya prodi gitu ya, karena prodi ini induknya maka ditaruh di sebelah kiri. Kategori sama buku ini kan induknya kategori ya. Ya, ini kategori dan ini kita taruh di sebelah kanannya. Nah, kemudian ini sirkulasi kebetulan yang ditanyakan nomor anggota dulu ya, agak dibalik nih ya. Agak dibalik, saya balik ya. Boleh diputar-putar boleh ya, supaya memperoleh desain yang rapi ya. Bagaimana supaya rapi? Ini boleh kok dirapikan ya, misalnya sama-samakan atau malah dikecilin nih, silahkan ya. Misalnya anggota sama prodi. Oke, seperti ini. Ya, sebaiknya sih kalau menyimpan itu di sebelah yang induk di sebelah kiri, yang anak sebelah kanan ya. Nah, sirkulasi ini saya taruh di tengah aja. Jadi seperti itu cara merelasikannya. Coba perhatikan nanti dari yang ada gambar primary key ke non primary key ya, yang sama. Jadi kalau kode prodi harus ke kode prodi, tapi dari yang ada gambar kuncinya. Jadi yang ada gambar kuncinya di sebelah kiri, yang nggak ada kuncinya di sebelah kanan ya. Nah, ini jenis relasinya one to many, nanti juga kita pelajari ya. Kemudian kode prodi di sini kita klik, kemudian jangan lupa enforces referential integrity ya. Ini dicentang aja ya. Ini maksudnya kalau cascade update related field, ketika Anda mengupdate induknya maka anaknya ikut terupdate ya. Nah, kalau cascade delete ini ketika induknya dihapus maka anaknya terhapus. Maksudnya gini, ketika kode prodinya data prodi Anda hapus, maka seluruh anggota di prodi itu akan terhapus ya. Maknanya seperti itu ya. Sebenarnya sih boleh dicentang boleh enggak ya, tergantung kebutuhan. Nah, kemudian misalnya kode kategori dengan kode kategori ya, di drag ya. Nah, di sini bisa di enforces supaya menjaga integritas data. Kemudian nomor anggota dengan nomor anggota ya, jangan terbalik nariknya dari yang ada gambar kuncinya ke primary key ke foreign key ya, kunci utama ke kunci tamu ya. Yang ini juga sama, kode buku ke kode buku. Kita create. Nah,
Oke, sudah jadi, kita bisa save ya. Kita close, exit dulu juga nggak apa-apa. Kemudian kita close. Nah, ini udah tersimpan. Sebenarnya sih apa yang Anda lakukan itu diakses ketika Anda menginputkan data itu otomatis data tersimpan, tidak di save pun sudah otomatis tersimpan. Nah, untuk pengisian data itu harus urut ya. Anda tidak boleh mengisi anaknya dulu baru induknya. Jadi ketika induknya belum ada, anaknya jangan diisi. Contoh nih, tabel buku nggak bisa diisi kalau kategorinya belum ada. Karena kategori ini adalah induk dari tabel buku. Jadi kita isi dulu kategorinya ya. Ada kategori misalnya kom ya, misalnya ya, komputer. Kemudian AGM AGM agama. Primary key boleh tidak ada yang sama, misalnya AGM lagi boleh nggak, misalnya psikologi ya, kodenya sama boleh nggak. Nah ini kita coba ya. Muncul error. Jadi primary key itu tidak boleh ada yang sama ya, jadi akan ditegur kalau ada yang sama. Kalau terlalu banyak data tabelnya juga akan bunyi ya, jadi tidak bisa juga ya. Oke, kita contohkan 3 aja, jadi kategorinya ada 3. Selanjutnya kita bisa mengisi data buku. Sebenarnya mengisi data buku ini bisa dari sini langsung ya, karena kategori ini induknya dari buku ya. Anda bisa mengisinya lewat kategori atau langsung ke tabel buku ya, bisa dua-duanya. Jadi boleh ngisinya di kategori, nanti tinggal klik plusnya kalau mau ngisinya dari sini ya. Oke, kita isinya lewat tabel buku aja ya. Kode buku misalnya B001 ya, misalnya kode kategorinya bisa milih misalnya agama ya, judul fikih Islam misalnya ya. Pengarang Abdul Somad misalnya ya. Penerbit Insan Media misalnya, ini cuma contoh ya. Kota Jakarta misalnya, tahun 2016, ini hanya contoh ya, sekali lagi. Kemudian misalnya B002 masih buku agama misalnya ya, bisa pilih di sini ya. Atau psikologi juga boleh, psi ya. Ini ada pilihannya psikologi. Kalau kurang lebar bisa dilebarin ya supaya pilihannya lebih jelas. Psikologi misalnya psikologi anak ya. Pengarang Damar Jati misalnya. Penerbit Insan Media juga misalnya. Insan Media penerbit Jakarta tahun 2015 ya, 18 misalnya. Kemudian B003 ya, kita coba semua aja ya. B003. Nah ini bisa pilih yang lain, misalnya komputer ya, sistem informasi ya. Kemudian pengarang Abdul Qadir misalnya. Kemudian Alex Media misalnya, Jakarta 2020. Oke, itu misalnya ya. Kita coba sekian contohnya buku, 3 buku. Nah, sebenarnya bisa juga mengisi data peminjaman di sini ya. Peminjaman ya. Jadi karena peminjaman ini anaknya dari buku gitu ya. Oh ya, ini ada yang salah ya tadi ya. Ada yang kelupaan di tabel sirkulasi ini. Oh, udah ada kode bukunya ya tadi ya tadi. Oke. Oke, tadi udah bener ya, karena kode bukunya nggak ada karena di tabel itu adalah tabel buku yang kita buka. Oke, tadi kita tutup aja ya. Oke, kita tutup dulu. Kita mau masukkan data prodi sekarang ya. Data prodi misalnya INF misalnya ya, informatika ya, misalnya
TIN, teknik industri. Ini salah ketik ya, kalau salah ketik bisa diperbaiki. Teknik industri. Kemudian misalnya ARS, arsitektur misalnya. Arsitektur. Nah, oke. Ini sudah selesai, boleh dimatikan. Mengisinya juga boleh dari sini ya. Nah, nama mahasiswanya ya, nomor anggotanya boleh di sini ya. Bisa juga di sini Anda memasukkan. Ya, misalnya saya masukkan contoh di sini ya. Jadi untuk tabel ANA itu bisa ngisinya di induknya gitu ya. Contoh misalnya nomor anggota A001, misalnya nama anggotanya Hamid Abdullah Kalasan misalnya ya. Nomor telepon 0 ngawur aja gitu ya. Nah ini bisa ya, jadi per prodi bisa kita masukkan langsung ya, A002 Jaka Sembung misalnya ya, alamat Bandung ya, nomornya sekian. Bisa juga tadi ngisinya langsung di tabel bersangkutan ya, di tabel anggota boleh juga ya, misalnya A003 prodinya TIN. Nah, kurang lebar pilihannya juga masih bisa dilebarin ya supaya kelihatan pilihannya ya. TIN misalnya Dewi Komalasari. Kurang lebar mana bisa lebarin ya, alamat Sleman misalnya, nomor silahkan sembarang ya, tapi ya harus angka juga ya, enggak ngawur ya, contoh aja ya. Oke, untuk tabel sirkulasi ini anggota sudah selesai, saya tutup aja ya. Sirkulasi. Nah ini untuk ID sirkulasi tidak usah diisi ya, karena tadi penomorannya otomatis, tinggal nomor anggotanya. Misalnya ini kalau kurang lebar bisa dilebarin ya. Tadi kita pilih jumlah kolom konnya 3, makanya di sini 3 ya, bisa kelihatan 3. Misalnya Hamid Abdullah Joka Sembung pinjam buku. Oh, tabel bukunya belum diisi ya. Oh sudah, tabel bukunya sudah diisi. Kita ke sirkulasi. Wah, ada masalah ini ya tadi ya, tadi belum nyambung. Kalau ada kesalahan Anda bisa lihat, tapi ditutup dulu tabelnya, ini ada kesalahan. Jadi kita juga belajar dari kesalahan ya. Ya, klik kanan design view, kemudian ini ada kode buku yang keliru ini tadi. Lookupnya mungkin belum ditentukan. Row source-nya ini tadi lupa ya, row source-nya adalah tabel buku ya, row source-nya lupa deh. Tabel buku ini ada yang lupa, jangan lupa disimpan kembali, sehingga tadi tidak bisa memilih ya, kita lupa row source-nya adalah buku ya, kode buku itu ngambilnya dari tabel buku ya. Jadi kalau terjadi kesalahan tidak usah khawatir, nanti klik kanan design view ya. Nanti misalnya ini tadi lupa di lookup, nah bisa di setting lagi, tadi lupa bukunya. Jadi kalau ada error dibaca errornya, kira-kira penyebabnya apa. Nanti kalau lupa gitu ya, Anda bisa kembali mengklik design view, kemudian Anda bisa setting kembali apakah sudah terlookup dengan benar ya, seperti itu. Oke, kita mulai mengisi data sirkulasi kembali. Kode buku misalnya ini tadi agak lebar ya supaya kelihatan pilihannya. Oh, buku agama judulnya ini ya, tanggal pinjam. Anda bisa pakai date picker, misalnya pinjamnya 2 hari yang lalu, kembali hari ini misalnya ya, nggak ada denda ya. Ini tadi untuk ID sirkulasi tidak perlu diberi tidak perlu diberi angka ya, tapi kalau Anda mau ngasih angka juga nggak apa-apa, sebenarnya itu otomatis ya, otomatis. Ini boleh juga dilebarin ya biar ketahuan siapa anggota yang meminjam. Jaka Sembung psikologi misalnya, pinjamnya sudah hari Jumat, kembalinya hari ini misalnya ya, dendanya misalnya 500 ya. 1.500 ya misalnya. Nah 15.000 ya, nggak apa-apa gitu ya. Agak lama soalnya. Nah kemudian pinjam lagi misalnya Dewi Komalasari, pinjam lagi ya. Kemudian
dia pinjam gitu ya. Kemarin pinjam, hari ini kembali. Nah, kemudian dipinjam lagi sama A001 ya, misalnya boleh ya seperti itu. Kemudian pinjam B002 gitu ya. Oh, salah ya. Nah, kalau ada yang salah ini boleh dihapus ya, klik kanan nanti delete record. Nah, gitu ya. Kalau ada yang salah. Kemudian untuk menghapus begitu ya, bisa delete, klik kanan delete record gitu untuk menghapus. Nah, ya, seperti itu. Ini bisa isi ya. Ini keliru ya tanggalnya ya. Tanggalnya tanggal 2 ya, denda 10.000 misalnya ya. Nah, seperti itu. Wah, ini jadi 100.000. Kalau ada yang salah tinggal diedit. Oke. 10.000. Nah, itu kelebihannya menggunakan basis data ini, kita bisa membuka data dari induknya ya. Misalnya 001 ini pinjam buku apa aja, bisa ketahuan ya, ID-nya juga ketahuan ini pinjam buku apa. Atau mungkin dari buku ini dipinjam oleh siapa ini juga bisa kelihatan ya. Oh, bukunya dipinjam oleh nomor anggota ini ya. Nah, ini juga bisa ya. Berarti buku Abdul Qadir ini belum pernah dipinjam gitu ya. Nah, seperti itu kita bisa membuka dari beberapa tabel. Oke, itulah dulu contoh bagaimana membuat basis data menggunakan Microsoft Access ya. Oke, demikian dari saya. Terima kasih perhatiannya. Kalau Anda menyukai tayangan ini, jangan lupa di like, dan untuk mengikuti kami untuk tayangan-tayangan berikutnya jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih perhatiannya. Terima kasih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.